Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini kita akan membuat cardigan color block atau warna-warni seperti ini ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai, silahkan teman-teman klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video tutorial baru dari saya. Kardigan ini sangat mudah sekali dibuat dan cocok untuk pemula karena saya menggunakan motif simple. Di sini kita nanti menggunakan tusuk DC dan SC ya. Teman-teman pasti bisa ya. Baik, sebelum kita mulai, kita ke bahan-bahannya terlebih dulu ya. Saya akan menjelaskan bahan-bahan yang saya pakai. Untuk benang yang saya pakai, saya memakai benang milk cotton 5 ply ya. Ya, seperti ini saya memakai 4 warna. Untuk warna silahkan teman-teman tentukan sendiri sesuai selera. Ya, ini saya memakai warna pastel ya. Jadi ini milk cottonnya mereknya seperti ini ya. Nanti untuk link pembelian benangnya saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Kemudian saya memakai hakpen tulip ukuran 7 ya. Kemudian kita juga butuh beberapa marker. Kemudian ada gunting dan jarum tapestri nanti untuk merapikan ujung benangnya ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai saya akan menjelaskan untuk pola gambarnya dulu ya. Oke. Untuk polanya, jadi nanti kita akan membuat 4 bagian ya. Yaitu ini belakang, kemudian depan itu ada 2, kanan dan kiri. Kemudian ada bagian lengan ya. Untuk ukurannya ini saya buat ukuran S sampai M ya. Untuk ukuran teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Untuk ukurannya saya akan membuat lingkar dada 100 cm. Itu artinya lebar dadanya 50 cm. Kemudian untuk panjang dari atas ke bawah itu 60 cm. Lalu untuk ukuran panjang lengannya sekitar 42 sampai 43 cm. Untuk lebar lengannya di bagian ini sama, bagian atas sampai di sini. Nanti di sini mendekati pergelangan tangan nanti akan mengecil ya. Untuk lebar lengannya itu 37 cm. Kemudian nanti ini kerahnya itu membentuk huruf V. Nah, ini untuk lebar di bagian leher, ini kira-kira 20 cm atau teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, untuk pembagian warnanya, karena ini cardigan color block, jadi warnanya terserah teman-teman. Jadi tabrak warna pun tidak masalah. Di sini nanti samping kanan dan kiri saya memakai beda warna ya. Kemudian bagian belakang nanti saya akan bagi 3 warna. Kemudian juga untuk lengannya nanti akan saya bagi beberapa warna. Jadi untuk warna itu bebas ya. Kemudian untuk kita nanti akan merajut mulai dari bagian depan salah satu dulu. Jadi satu-satu kita buat. Kita mulai dari bagian bawah ke atas ya. Ini juga dari bagian bawah ke atas. Begitu juga nanti bagian belakang kita dari bawah ke atas ya. Untuk bagian belakang saya akan memulainya itu 76 rantai ya, 76 CH. Kemudian bagian depan ini satu-satu itu 36 rantai. Hitungan yang saya pakai adalah 76, ini saya kurangi 4
4 itu untuk yang ini. Karena nanti saya akan menambahkan single crochet di bagian sini, maka saya kurangi 4. Jadi depan dan belakang tidak sama hitungannya. Kalau di jumlah ini depan ini 36 itu artinya 72, sedangkan total ya. Kemudian di sini 76. Jadi di sini nanti ada celah sedikit nanti untuk ribbing dan single crochet ya. Nanti saya akan jelaskan sambil merajut ya. Nah, untuk hitungan ini bebas teman-teman, terserah teman-teman, disesuaikan dengan benang tentu saja. Semakin kecil pelai benang, maka rantai awal pun akan semakin banyak. Dan juga semakin lebar dada yang dibuat teman-teman makin besar, jumlah CH awal pun semakin banyak. Jadi ini bukan patokan teman-teman harus membuat rantai seperti ini, tapi teman-teman patokannya ukuran saja. Silahkan teman-teman sebelum membuat kardigannya itu gambar terlebih dulu seperti yang saya gambar, kemudian gambar ukuran. Silahkan teman-teman ukur lingkar dada dan sebagainya. Jadi nanti apabila kita membuat kardigan itu sudah ada patokannya. Jadi tinggal melihat gambar yang teman-teman buat. Ya. Kemudian langkah awal teman-teman bisa tes dulu mau buat rantai berapa. Ya, kemudian ukur panjangnya. Jadi, untuk menentukan jumlah rantai di sini itu terserah teman-teman sesuai dengan kebutuhannya. Sekali lagi ini bukan patokan harus rantai awal segini. Jadi ini motifnya nanti kita hanya memakai double crochet dan single crochet. Ya, motifnya sangat mudah sekali dan ini cocok sekali untuk pemula. Pemula pasti bisa. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita mulai untuk tutorialnya. Langkah pertama, saya akan membuat 36 rantai plus 2, jadi 38 rantai. 2 rantai terakhir itu dipakai untuk awalan membuat DC. Kita buat 36 rantai plus 2. Kita sudah mendapat 36 rantai. Kemudian tambahkan 2 rantai sebagai awalan, lalu double crochet di lubang ketiga. Jadi 2 rantai tidak dihitung ya teman-teman, itu digunakan untuk mengawali DC pertama. Kita buat double crochet di sepanjang lubang. Jadi total ada 36 DC. Kita sudah di lubang terakhir, kemudian buat 2 rantai. Kemudian kita putar, kita balik. Di lubang pertama kita buat lagi double crochet. Lanjutkan dengan membuat double crochet di setiap lubang. Kita sudah sampai di lubang yang terakhir, masuk ke row ketiga, buat 2 rantai. Kemudian buat double crochet di lubang pertama, lanjutkan dengan double crochet di setiap lubang. Jadi untuk kardigan ini motifnya DC bolak-balik. Saya membuat motif yang sangat sederhana ya. Nah, silakan teman-teman lanjutkan membuat DC bolak-balik sampai kira-kira sepanjang 35 cm. Karena nanti selanjutnya kita akan membentuk bentuk kerah. Ya, jadi nanti kita akan membentuk kerah V. Saya akan skip, teman-teman lanjutkan.
Nah teman-teman, ini saya sudah membuat DC bolak-balik sepanjang kira-kira 35 cm. Ya, karena nanti untuk 5 meternya 5 cm kita pakai untuk ribbing ya. Ini total ada 30 row yang saya buat. Apabila teman-teman menginginkan lebih panjang, bisa ditambah. Sekarang kita akan membentuk bagian kerah ya. Di sini kita akan melakukan decrease atau pengurangan ya pada bagian kerah. Kita buat DC sampai di sini, sisakan 2 lubang terakhir. Buat 2 rantai. Kemudian DC di lubang pertama, lalu lanjutkan double crochet di setiap lubang, sisakan 2 lubang terakhir. Sudah di 2 lubang yang terakhir, kemudian kita buat decrease, 2 double crochet jadikan 1, seperti ini caranya. Tahan, jangan dikeluarkan dulu. Kemudian yang terakhir ada 3 helai DH pens, kemudian keluarkan semuanya. Jadi kita lakukan pengurangan seperti ini. Kemudian rantai 2 kita balik, kita lakukan pengurangan lagi. Jadi untuk yang bagian kerah selalu kita lakukan pengurangan. 2 double crochet jadikan 1 di 2 lubang ini ya. Tahan, kemudian buat double crochet lagi. 3 helai benang DH pen, keluarkan semuanya. Seperti ini. Lanjutkan dengan membuat double crochet di setiap lubang. Kita sudah sampai di lubang terakhir, kemudian 2 rantai. Kita putar. Kita lanjutkan membuat double crochet di setiap lubang. Kita sisakan 2 lubang yang terakhir ya. Baik teman-teman, sudah di lubang yang 2 lubang terakhir, kita melakukan decrease lagi atau pengurangan. 2 double crochet kita jadikan 1. Keluarkan 2, tahan, kemudian buat double crochet lagi. Seperti ini. Keluarkan 2, tahan. Lalu keluarkan semuanya, ada 3 helai DH pen seperti ini. Kemudian rantai 2 kita putar, kita melakukan decrease lagi. 2 double crochet jadikan 1, caranya sama. Seperti ini. Keluarkan semuanya. Kemudian lanjutkan dengan membuat double crochet di setiap lubang. Jadi kita melakukan pengurangan atau decrease hanya pada bagian kerah ya. Untuk bagian tepi atau bagian lengan itu tanpa pengurangan, hanya bagian kerah saja. Jadi nanti akan miring seperti ini bentuknya. Silahkan teman-teman lanjutkan sampai sini. Ya, kemudian balik lagi ke bagian kerah. Nah teman-teman, ini saya sudah sampai lagi ke bagian kerah. Kita lakukan pengurangan lagi seperti ini. Jadi kita lakukan pengurangan sampai di punggung. Kita lakukan pengurangan terus sampai di bagian punggung, nanti bagian atas. Untuk kita mulai melakukan pengurangan dari awal sampai di row ke 31 ya. Sampai punggung itu total ada 18 row. Jadi total dari
bawah sampai atas itu 30 tambah 18 ada 48 row. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi silahkan teman-teman lanjutkan, polanya sangat mudah. Lakukan pengurangan hanya di bagian kerah saja, terus sampai nanti di bagian sini, punggung, kita akan mendapat kurang lebih panjangnya 55 cm, karena yang 5 cm nanti untuk ribbing. Ya, teman-teman lanjutkan sampai ini saya buat 18 row. Sampai di bagian punggung. Jadi untuk di bagian sini lurus ke atas, yang bagian kerah miring. Nah teman-teman, saya sudah selesai untuk satu sisi depan ya. Hasilnya seperti ini ya. Ini ada total 18 row. Nah, sekarang kita akan membuat untuk sisi yang satunya, sisi yang sebelah kanan atau kiri sama saja ya. Ini saya sudah membuat sampai ke row 30 ya, kita samakan dengan yang tadi sebelum melakukan pengurangan, jadi harus sama di sisi kanan dan kiri. Nah, untuk memulainya, teman-teman lihat pola rajutannya, di sini ada garis-garis ya. Untuk garis-garisnya itu menghadapnya harus sama supaya lebih rapi. Jadi kita samakan dulu seperti ini. Kalau tadi kita yang warna ungu itu kita buat DC baru pengurangan. Ya, ini kita samakan dulu. Untuk yang warna biru kita pengurangan dulu baru DC. Ya, jadi perhatikan untuk tata letaknya, garis-garisnya supaya nanti lebih rapi. Sebenarnya polanya sama, hanya dibalik saja ya. Kita untuk yang ini melakukan pengurangan dulu baru DC di setiap lubang. Oke, kita mulai. Buat 2 rantai. Kemudian kita lakukan pengurangan. Caranya sama dengan yang warna ungu tadi teman-teman. 2 double crochet jadikan 1. Seperti ini. Tahan, kemudian double crochet lagi, tahan, 3 helai di hakpen, keluarkan semuanya. Lanjutkan dengan membuat double crochet di setiap lubang. Sudah di lubang yang terakhir, kemudian kita buat lagi 2 rantai, lalu buat double crochet di setiap lubang sampai di lubang yang ke-3 dari terakhir. Jadi sisakan 2 lubang untuk melakukan pengurangan lagi. Jadi silakan teman-teman lanjutkan, polanya sama persis dengan yang warna ungu ya, bolak-balik. Sampai di sini sisakan 2 lubang yang terakhir. Sudah sampai 2 lubang yang terakhir, kemudian lakukan decrease lagi atau pengurangan, 2 double crochet jadikan 1 seperti ini. Keluarkan. Lalu buat 2 rantai, lakukan pengurangan lagi. Kemudian lanjutkan double crochet di setiap lubang. Silakan teman-teman lanjutkan, saya akan skip untuk bagian ini. Samakan jumlah row-nya dengan yang warna ungu. Jadi total jumlah row kanan dan kiri harus sama, dan jumlah DC yang terakhir pun harus sama ya. Kita lanjutkan sampai di sini. Nah teman-teman, ini saya sudah mendapatkan kedua sisi depan. Hasilnya seperti ini.
Jadi kanan dan kiri sama ya. Sekarang kita akan membuat untuk yang bagian belakang. Untuk di bagian belakang, rantai awal saya buat 76 plus 2 rantai. Jadi caranya sama seperti bagian depan, hanya ini CH awal 76 plus 2. Kemudian sisakan satu row terakhir. Jadi nanti kita akan membuat lubang leher bagian belakang. Ini saya sisakan satu row yang terakhir, saya akan kita samakan jumlah lubang di bagian di bagian pundak. Kita hitung jumlah lubangnya. Kemudian kita hitung di sini. Hitungannya harus sama supaya nanti pada saat disambung hitungannya pas ya. Kita beri tanda marker dulu. Kemudian di sini kita samakan, kita beri tanda marker juga. Ya, sekarang kita akan membuat di row yang terakhir untuk bagian belakang ya. Jadi untuk bagian belakang itu kita buat sambungan ke lubangnya itu satu row saja. Kita mulai dengan 2 rantai, kemudian double crochet di setiap lubang sampai tanda marker yang tadi kita buat. Kita sudah di lubang marker di sini. Rantai 1, kemudian kita potong benangnya. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita mulai lagi untuk membuat di sebelah kiri ya. Tadi untuk jumlah lubangnya sudah kita hitung. Harus sama kanan dan kiri. Untuk yang di sini kita mulai di tanda markernya. Kita talikan dulu. Kita mulai dengan 2 rantai, lalu double crochet di lubang yang sama. Lanjutkan dengan double crochet di setiap lubang sampai habis lubang ya. Kita sudah di lubang yang terakhir. Kemudian rantai 1 kita potong benangnya. Dengan demikian untuk yang bagian belakang sudah selesai. Ya, jadi seperti ini nanti bagian depan dan belakang. Jangan lupa teman-teman perhatikan mana yang akan menjadi bagian luar dan dalam.
Perhatikan motifnya ya. Jadi nanti kita akan sambung seperti ini. Baik, sekarang kita akan menyambungkan di bagian bahu. Menyambungkannya dari bagian dalam ya. Saya akan menunjukkan bagaimana menyambungkan di bagian bahu ini ya. Saya akan memakai jarum tapestri. Ini nanti juga caranya sama untuk menyambungkan bagian lengan. Untuk pertama kita ikatkan benangnya terlebih dulu di sini ya. Nanti kita akan menyambungkan, ambil satu helai bagian luar. Ya, tetapi untuk pertama kali kita ikatkan semua helai ya. Jadi kita masukkan semua di sini supaya lebih kuat. Kita ikatkan dulu. Kemudian kita hanya mengambil helai di bagian luarnya saja ya. Teman-teman perhatikan. Kita ambil di satu sisi bagian luar di sini, kemudian di sini. Jadi lubangnya kita masukkan di bagian luarnya saja, salah satu helai benangnya saja di sini ya. Kita bisa sambil rapikan benang-benangnya. Jadi untuk menyambungkan sebenarnya bisa pakai dua cara, bisa pakai jarum tapestri seperti ini dijahit, atau bisa juga dirajut. Dirajut biasanya saya menggunakan single crochet. Teman-teman boleh memilih mau pakai cara yang mana. Di tutorial saya sebelumnya untuk membuat kardigan ada yang memakai cara single crochet. Silahkan teman-teman sesuaikan saja sesuai selera, mau suka dengan jarum atau dirajut memakai single crochet. Kita lanjutkan menyambung untuk di bagian bahu ini sampai di lubang yang terakhir ya. Caranya seperti ini nanti juga dipakai untuk menyambungkan bagian lengan. Saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan sampai selesai untuk bagian bahu. Nah teman-teman, ini saya sudah di lubang yang terakhir. Untuk yang di lubang terakhir masukkan kedua lubangnya, kedua helai maksud saya, supaya lebih kuat ya. Kita bisa kunci benangnya. Kita rapikan sisa-sisa benangnya. Nah teman-teman, ini tampak dari luar untuk hasil sambungannya seperti ini. Kita lakukan hal yang sama dengan di sisi sebelah kiri ya. Nah teman-teman, ini hasilnya. Sambungan bagian belakang dan bagian depan. Sebelum kita mulai ke lengan, kita akan membuat single crochet di sepanjang samping ya, bagian depan dan bagian belakang. Lanjut. Kita akan membuat single crochet ini supaya sambungan kita nanti lebih rapi dan juga lebih mudah menyambungnya. Gunakan benang yang sama dengan warna benang bagian badan. Jadi nanti kita akan mengganti benang
di warna yang berbeda juga. Jadi disesuaikan dengan warna benang bagian badan supaya lebih rapi. Kita ikatkan dulu. Kita mulai dengan membuat rantai 1, kemudian single crochet, buat single crochet di tengah-tengah DC di sini. Kemudian di perbatasan DC. Kemudian di tengah-tengah DC lagi. Kemudian di perbatasan DC. Jadi untuk membuat single crochet ini 1 DC itu diisi dengan 2 single crochet. Seperti ini caranya. Jadi setiap 1 DC kita isi dengan 2 single crochet. Kita lanjutkan membuat single crochet sampai di bagian belakang. Nanti saya akan menunjukkan cara untuk pergantian benang dengan warna yang berbeda. Kita lanjutkan membuat single crochet ya. Jadi setiap 1 DC saya ulangi, kita isi dengan 2 single crochet. Kita lanjutkan sampai di sini untuk mengganti warna benang. Nah teman-teman, ini saya sudah sampai di perbatasan benang, perbatasan warna. Kita ganti single crochet, kemudian kita ambil benang warna lain seperti ini. Kemudian langsung kita buat single crochet. Rapikan sisa-sisa ujung benangnya. Ya, seperti ini. Jadi seperti ini cara untuk pergantian benangnya ya teman-teman. Silahkan dilanjutkan membuat single crochet sampai di ujung bagian belakang. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai membuat single crochet di sepanjang samping badan ya, samping bagian badan dari depan ke belakang. Lakukan hal yang sama di sisi sebelah kiri ya. Nanti disesuaikan juga untuk warna benangnya. Sekarang kita akan membuat bagian lengan. Ini saya sudah membuat 1 bagian. Ya, jadi untuk bagian pergelangan tangan itu mengecil, kemudian membesar di bagian lengan atas. Untuk di bagian lengan atas, ini saya buat untuk ukuran panjangnya sekitar 44 cm. Kemudian untuk lengan bagian bawah itu ukuran kelilingnya ya, itu sekitar 23 cm. Jadi ini saya ralat tadi yang dari awal saya jelaskan dengan gambar ya, mengenai bentuk lengan. Ini jadi bentuknya seperti ini. Kemudian nanti saya akan mulai membuat lengan dari bagian bawah atau bagian pergelangan tangan ya. Jadi dari bawah ke atas. Untuk pola lengan ini kita nanti akan melakukan penambahan atau decrease. Ya, nanti saya akan menunjukkan bagaimana caranya. Jadi bentuknya nanti seperti ini ya teman-teman. Kita mulai untuk membuat bagian bawah yaitu ribbing. Kita mulai dengan membuat 11 rantai. Jumlah rantai ini mempengaruhi lebar ribbingnya. Kalau teman-teman mau suka dengan ribbing yang pendek,
Silahkan rantainya dikurangi. Ini saya buat 11 rantai, kemudian di lubang kedua kita buat single crochet. Kemudian lanjutkan membuat single crochet di setiap lubang. Jadi total single crochet ada 10 single crochet. Di lubang terakhir, kemudian buat rantai 1, lalu putar, buat lagi single crochet hanya bagian back loop, single crochet back loop di sini. Jadi total ada 10 single crochet back loop. Kita lakukan sampai di lubang yang terakhir. Kemudian sudah di lubang yang terakhir, buat rantai 1 kemudian putar. Lakukan lagi single crochet back loop di sini. Kita buat lagi 10 single crochet back loop. Jadi untuk proses ribbing caranya seperti ini teman-teman. Single crochet back loop bolak-balik sampai nanti lingkar pergelangan tangan yang diinginkan. Saya akan membuat single crochet back loop sebanyak 32 row, tapi nanti kita akan ukur di pergelangan tangan kita apakah sudah pas atau belum. Ya, silahkan teman-teman lanjutkan membuat single crochet back loop sampai 32 row. Ini saya sudah membuat 32 row. Kemudian kita ukur dulu di pergelangan tangan kita ya. Jadi seperti ini. Apabila sudah besarnya atau lingkarnya sudah pas, kita lanjutkan untuk membuat bagian lengannya. Langkah pertama, kita buat 2 rantai. Kemudian buat di lubang di sini ya. Kita buat 2 double crochet. 1 2. Kemudian di lubang selanjutnya buat 1 double crochet. Ya, di sini. Perhatikan lubangnya. Kemudian di lubang selanjutnya buat 2 double crochet lagi. Jadi polanya 2 DC, 1 DC, 2 DC, 1 DC, 2 1 2 1 2 1. Kita lakukan sampai di lubang yang terakhir. Kita sudah sampai di lubang yang terakhir, kita isi dengan 2 DC. Jadi di lubang yang terakhir ini kita isi dengan 2 double crochet. Nah, ini untuk pola lengannya. Yang pertama tadi kita buat ribbing ya. Saya buat 32 row. Kemudian row 1 itu polanya 2 DC, kemudian 1 DC buat 16 kali. Kemudian yang terakhir ditambah 2 DC ya.
Total jumlah ada 48 ditambah 2, 50 DC. Kemudian row yang kedua, kemudian row ketiga dan keempat itu tanpa increase atau tanpa penambahan. Jadi buat DC di setiap lubang. Kemudian nanti row yang kelima, kita akan lakukan penambahan increase, kemudian buat DC lagi sampai di tengah-tengah, increase lagi di tengah-tengah, kemudian buat DC di setiap lubang sampai di lubang yang terakhir kita increase lagi. Jadi increase saya buat 3 kali untuk di row yang kelima. Sekarang kita akan membuat double crochet di setiap lubang sampai 3 row tanpa increase ya. Caranya seperti biasa, buat 2 rantai, kemudian double crochet di setiap lubang. Saya akan skip, teman-teman lanjutkan. Membuat DC di setiap lubang sebanyak 3 row. Teman-teman, ini saya sudah mendapat 3 row. Kemudian kita masuk row yang kelima. Row yang kelima, increase di lubang yang pertama, kemudian DC. Nah, ini ada 50 DC tadi. Kemudian kita mendapatkan hitungan 50 dikurangi 3 increase itu 47. 47 dibagi 2 itu tidak bisa pas, jadi dibagi 2 23 dan 24. Ya, begitu caranya membagi di tengah-tengah ya, untuk increase di tengah-tengah. Untuk selanjutnya nanti kita memakai marker saja, tidak usah menghitung ya. Kita lakukan increase di awal. Satu lubang kita isi dengan 2 double crochet. Kemudian lanjutkan dengan membuat 23 DC. Sampai di tengah-tengah, saya sudah mendapat 23 DC. Lakukan increase lagi. Satu lubang isi dengan 2 double crochet. Sebelum kita lanjutkan, saya akan menandai di bagian increase. Lanjutkan dengan membuat 24 double crochet. Teman-teman tidak usah berpatokan pada hitungan ya. Jadi untuk jumlah DC-nya itu sesuaikan saja dengan yang teman-teman buat. Karena nanti beda benang pun yang dipakai nanti hasilnya juga beda. Ini di lubang terakhir kita increase, satu lubang kita isi dengan 2 double crochet. Saya akan mengganti warna, jadi saya akan potong benangnya. Ya, kita sudah mendapat row 5 row, kita masuk row yang ke-6 dengan warna yang berbeda. Untuk yang row ke-6, kemudian row 7 dan row 8 tanpa increase.
Jadi tanpa penambahan, kita buat saja double crochet di setiap lubang, bolak-balik sampai 3 row. Nah, kita akan melakukan penambahan lagi di row yang row yang ke-9 ya. Increase, kemudian DC, kemudian increase lagi, kemudian DC, increase lagi di pinggir. Nah, ini tidak usah pakai hitungan teman-teman, tadi kita sudah memberikan marker, jadi lurusin saja nanti yang di increase lurus dengan marker yang kita buat. Ini untuk memudahkan teman-teman menghitung ya. Kita buat lagi dengan warna yang lain. Kita talikan dulu. Langkah pertama kita buat 2 rantai. Lalu di lubang yang sama kita buat double crochet. Kemudian lanjutkan double crochet di setiap lubang tanpa increase ya. Jadi kita buat 3 row bolak-balik tanpa increase. Saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan sampai 3 row. Nah teman-teman, ini saya sudah mendapat 3 row tanpa increase. Kemudian di row yang ke-9 kita lakukan increase lagi. Di awal, tengah, dan akhir. Kita mulai dari sini, kemudian sampai di tengah. Increase kita lakukan lurus dengan marker yang tadi kita tandai ya. Jadi tidak usah menghitung, lurusin saja marker di lubang, lurus dengan marker, nanti kita akan increase. Kita mulai dengan 2 rantai. Kemudian increase di lubang pertama, kita isi dengan 2 double crochet. Kemudian buat double crochet di setiap lubang sampai di lurusnya tanda marker yang tadi kita buat. Nah teman-teman, kita sudah berada di lubang lurusnya tanda marker di sini. Kemudian kita bisa buat increase lagi di sini. Ya. Kita pindah markernya. Jadi marker ini untuk patokan kita nanti membuat increase di row setelahnya ya. Di row selanjutnya. Setiap selang 3 row kita akan increase. Kita buat di sini. Terserah mau buat marker di bagian DC. Itu kan ada 2 DC di bagian 1 atau 2, terserah ya, sama saja, tidak masalah. Jadi tidak usah ngitung-ngitung. Kita lanjutkan sampai di lubang yang terakhir untuk kita increase. Kita sudah sampai di lubang yang terakhir.
kemudian buat 2 double crochet di satu lubang. Oke. Nah, teman-teman, begini caranya untuk membuat lengan. Jadi untuk row yang ke-10, 11, 12 nanti tanpa increase kita akan increase lagi di row ke 13. Jadi dari sini, dari pola ini teman-teman sudah tahu row yang keberapa akan di increase ya. Jadi tambah 4 saja. Row yang setelah row ke-13 berarti nanti increase ditambah 4, 13 tambah 4 itu 17. Ini row 14, 15, 16 itu normal, artinya tanpa increase. Kemudian increase lagi di row ke-17. Ya, kemudian tambah 4 lagi row ke-21. Kemudian tambah 4 lagi row ke-25, row ke-29, dan row ke-33. Nanti saya akan buat lengan sampai row ke-36. Apabila teman-teman kurang panjang untuk lengannya, bisa ditambah lagi sesuai kebutuhan ya. Jadi bisa nanti row ke-37 increase, kemudian dilanjutkan lagi seperti itu polanya. Nah, untuk polanya saya akan skip teman-teman, silahkan dilanjutkan sampai panjang lengan yang diinginkan. Ini yang sudah jadi, yang tadi saya buat. Jadi polanya nanti hasilnya seperti ini. Jadi increase setiap 3 row di increase ya. Ini kelihatan ya increase-nya atau penambahannya di sini lurus sampai di atas. Ya. Oke teman-teman, silakan dilanjutkan. Saya akan skip sampai ketemu di penyambungan lengan. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai di kedua lengan dan saya akan menyambungkan bagian lengan dan bagian badan. Sebelumnya teman-teman pastikan untuk jumlah lubangnya harus pas di tengah-tengah. Ya, silakan dihitung. Kemudian untuk cara penyambungannya sama seperti tadi waktu menyambung bagian bahu. Saya akan menggunakan jarum tapestry. Kemudian ambil di satu helai bagian luar saja. Seperti ini ya. Untuk bagian ini saya skip saja ya teman-teman. Untuk penyambungannya sama persis waktu di bagian bahu. Jadi saya akan skip, silakan teman-teman sambungkan bagian lengan kedua sisi kanan dan kiri. Hasil sambungannya nanti seperti ini. Kemudian lakukan juga setelah dilipat, sambungkan dari lengan ke badan, hasilnya seperti ini. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai untuk menyambungkan bagian lengan dan juga bagian lengan dan badan ya. Sekarang kita akan membuat ribbing untuk bagian depan dan bawah. Sebelum kita melakukan proses ribbing, kita akan melakukan single crochet ya di sepanjang bagian bawah dan bagian depan. Jadi tanpa terputus kita lakukan single crochet dulu sebelum proses ribbing.
Jadi untuk proses ripping ini saya tidak akan memutus benang dari awal sampai selesai ya. Kita buat single crochet mulai dari sini. Single crochetnya caranya seperti biasa ya teman-teman. Single crochet di setiap lubang. Rantai 1 ya. Kemudian buat single crochet di setiap lubang sepanjang bagian bawah kardigan. Kita buat sampai di sini. Nah, kita sudah sampai di sini, kemudian kita lanjut. Untuk di bagian sudut ini kita isi dengan 2 single crochet. Kita lanjut ke bagian depan kardigan di sini. Seperti biasa, 1 DC kita isi dengan 2 single crochet. Kita lanjutkan membuat single crochet sampai di bagian kerah punggung ya, berbatasan karena nanti saya akan melakukan decrease atau pengurangan. Kita lakukan sampai di sini. Nah, untuk di sini kita lakukan pengurangan 2 single crochet jadikan 1. Lanjutkan dengan membuat single crochet di setiap lubang. Jadi hanya di sini saja ya teman-teman, lakukan hal yang sama untuk di sebelah kiri. Lanjutkan membuat single crochet sampai di bagian bawah. Nah teman-teman, ini saya sudah sampai di bagian bawah. Kemudian saya isi dengan 2 single crochet untuk di bagian sudut. Kemudian lanjutkan dengan membuat 11 rantai. Kita akan mulai untuk proses ripping untuk bagian bawah. Buat 11 rantai. Untuk lebar ripping saya samakan dengan tadi yang di pergelangan tangan. Kemudian di lubang yang kedua buat single crochet. Jadi total ada 10 single crochet. Setelah itu slip stitch 2 kali slip stitch, putar. Kemudian teman-teman bisa menghitung mulai dari ujung 10 lubang supaya tidak salah ya. Buat lagi single crochet back loop sebanyak 10 kali. Sampai di lubang yang terakhir.
Setelah itu rantai 1, putar. Kemudian buat lagi single crochet back loop 10 kali. Oh ya teman-teman, untuk membuat ribbing ini saya menggunakan hakband ukuran 6. Jadi satu tingkat di bawah tadi kita menggunakan hakband nomor 7 ya. Tapi apabila teman-teman mau menggunakan hakband ukuran 7 juga tidak masalah. Ini saya hanya ingin untuk ribbing ini rapat ya. Kemudian slip stitch lagi di lubang selanjutnya. Slip stitch 2 kali. 1, kemudian 2, kemudian putar. Buat lagi single crochet back loop 10 kali. Sampai di lubang yang terakhir. Kemudian rantai 1, putar. Buat lagi single crochet back loop 10 kali. Jadi untuk proses ribbing caranya seperti ini teman-teman, sangat mudah. Silahkan dilanjutkan sampai di memutar di bagian bawah kardigan. Ini kita mulai sebelah kiri, jadi nanti berakhir di sebelah kanan. Slip stitchnya 2 kali. 1, 2, putar, lanjutkan lagi seperti polanya. Saya akan skip, teman-teman lanjutkan sampai di bagian sini ya. Teman-teman, ini saya sudah sampai memutar untuk bagian ribbing bagian bawah. Sekarang kita akan proses ribbing untuk bagian depan. Caranya sama. Ini benangnya tidak diputus ya, jadi langsung saja. Berakhir di bagian bawah. Sekalian nanti kita akan membuat lubang untuk kancing. Jadi ini saya punya 5 kancing. Untuk jaraknya silahkan teman-teman atur. Saya akan menunjukkan bagaimana membuat lubang kancing nanti. Untuk jarak kancingnya dikira-kira saja. Baik, kita mulai saja. Buat 11 rantai. Kita samakan untuk lebarnya. 11 rantai. Kemudian di lubang kedua single crochet sebanyak 10 kali. Jadi cara awalnya sama seperti tadi waktu kita membuat ribbing bagian bawah. Slip stitch 2 kali. Kemudian putar. Buat lagi single crochet back loop 10 kali. Silakan teman-teman lanjutkan. Saya akan membuat 5 row untuk ribbing, kemudian di row yang ke-6 nanti saya akan membuat lubang kancing. Saya akan skip. Nah teman-teman, ini sudah row yang ke-5. Kita masuk row yang ke-6 untuk membuat lubang kancing. Setelah slip stitch 2 kali, kemudian single crochet back loop sebanyak 3 kali. Kemudian buat 3 rantai.
Kemudian skip 3 lubang. Di lubang keempat kita buat single crochet back loop di sini. Jadi sisanya 4 single crochet back loop. Kemudian rantai 1. Buat lagi single crochet back loop di sepanjang lubang sebanyak 10 kali. Jadi caranya seperti ini teman-teman untuk membuat lubang kancing. Kemudian lanjutkan dengan pola. Kita tes dulu kancing yang kita pakai. Ya, masuk ya. Nah, teman-teman, silahkan dilanjutkan untuk proses ribbing. Untuk jarak antara kancingnya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Mau pakai kancing berapa? Nah, teman-teman, ini saya sudah sampai di bagian atas untuk lingkar lehernya. Kemudian ini saya akan memberi tanda marker di 4 row DC teratas. Di sini kelihatan ya motifnya. Ini 4 DC diurut bagian atas. Kemudian kita hitung dari jarak marker itu 18 lubang. Jadi dari marker yang hijau sampai marker pink 18 lubang. Untuk ribbing di sini saya akan melakukan pengurangan di lubangnya supaya nanti kerahnya lebih rapi ya. Untuk proses ribbingnya sama, single crochet di back loop 10 kali. Bedanya nanti di slip stitch. Apabila tadi slip stitch-nya 2 kali, maka di sini saya akan slip stitch 3 kali. Kita lepas dulu markernya. Jadi slip stitch-nya 3 kali. 1 2 3. Kemudian kita putar, kita lakukan sama seperti sebelumnya, single crochet back loop 10 kali. Nih sudah sampai di sini. Slip stitch lagi 3 kali. Jadi yang saya tandain tadi, yang warna hijau sampai warna pink itu 18 lubang. 18 dibagi 3 itu ada 6. Jadi 6 kali pengurangan untuk ribbing ya. Kita lanjutkan. Silakan teman-teman lanjutkan sampai di batas marker. Setelah di batas marker, nanti normal untuk yang selain tanda marker di bagian atas ya, slip stitch-nya 2 kali. Jadi hasilnya seperti ini. Ini di sini normal, slip stitch-nya 2 kali. Kemudian kita mulai dari sini, slip stitch 3 kali. Kemudian dari atas ke bawah itu normal, slip stitch 2 kali. Saya akan skip, silahkan teman-teman lanjutkan.
sampai di bagian bawah. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai membuat ribbing, kemudian saya juga sudah memasang kancingnya. Cara pasang kancingnya seperti biasa ya, pakai jarum tapestri saja yang ukuran kecil yang masuk lubang kancing. Dengan demikian, tutorial kardigan color block kita sudah selesai. Ya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar merajut. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa yang punya ide-ide baru, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk project kita selanjutnya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.